Jadi jangan sampai kita kemudian merasa bahwa Allah tidak memberikan kita kemampuan. Allah anugerahi kita kemampuan, Allah berikan kita kemampuan, dan kemampuan itu semuanya sama pada dasarnya. Yang membedakan itu adalah apa? Malesnya. Seringkali malah daripada kita ngobrol, mending kita ambil Quran, mending kita ngobrol berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan pagi hari. Jadi lebih baik kita lebih banyak ngobrol dengan Allah daripada ngobrol dengan sesama makhluk, apalagi ngobrol dengan benda mati. Kalau ingin hatinya hidup, kalian ini saat ini, kita ini saat ini kebanyakan dikendalikan oleh hatinya apa kebiasaannya. Ya, kita ini lebih banyak dikendalikan oleh kebiasaan atau oleh hati kita. Oleh kebiasaan, dan susah banget kita mau keluar dari jeratan kebiasaan itu. Contoh orang yang biasa makan pagi hari, maka jam 7, jam 8 dia sudah merasa lapar. Sebaliknya orang yang tidak biasa makan pagi hari, terus bertamu dikasih nasi, dia kebingungan. Kenapa? Karena saya nggak biasa makan pagi hari. Misalkan ketika ditanya, saya kalau makan tuh kadang jam 10, kadang jam 12. Setiap harinya apa? Pagi itu saya hanya minum teh atau minum kopi, baru kemudian makan roti atau makan pisang goreng. Setelah itu saya sudah nggak makan berat. Ada orang yang begitu. Kenapa? Karena kebiasaan. Tubuh manusia itu tergantung apa? Tergantung kebiasaannya. Orang yang biasa tidur jam 9, capek tidak capek, maka jam 9 mata itu sudah kasih kode ngantuk. Bagi orang yang tidak biasa tidur malam hari, jam 12 mata itu belum ngasih kode kalau diri sudah ngantuk dan butuh istirahat. Dari mana itu? Dari kebiasaan. Nah, makanya kalau para sufi itu kemudian untuk melatih itu semua disebut dengan istilah riyadhah. Riyadhah itu latihan jasmani. Kalau meniru beliau 100% itu gawat, jelas tidak mungkin. 1% aja yang kita tiru dari Rasulullah itu sudah penuh kali kita. Maka latihlah dengan itu semua, sehingga Allah Ta'ala mengatakan wasta'inu billah wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Maka minta tolonglah kepada Allah Ta'ala dan bersabar, karena Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Jadi intinya apa yang kita pelajari sekarang, bahwa sifat kehambaan itu diawali dengan apa? Dengan rasa hina atau rasa fakir, rasa butuh, kemudian juga rasa hina, yang kedua sadar dengan kekurangan, yang keempat sadar dengan kelemahan. Itu namanya sifat ubudiyah. Makanya kalau katanya Abi Hasan Subhanahu wa Ta'ala, jadi rasa butuh inilah yang harus kita pupuk terus menerus, sehingga kalau kita kemudian masa butuh terus pada Allah, pasti ingat berangkat sekolah, ya Allah, iya saya ini bodoh ya Allah, saya mau belajar, saya mau sekolah, saya pasrahkan semuanya kepada Engkau ya Allah, berilah saya pemahaman dan ilmu yang manfaat. Kenapa orang berdoa? Karena merasa butuh. Mau melakukan perjalanan jauh, ya Allah, saya tidak tahu di perjalanan nanti ada apa, bagaimana perjalanan saya, maka saya pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Jadi semuanya akan melangkahkan kaki, dan yang pertama kali diingat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau demikian, apapun yang terjadi di kolong jagat ini, di bawah bumi, di bawah langit, di atas bumi ini, mau ada COVID, mau ada macam-macam, ya tidak akan ngefek. Yang lain ketakutan dengan Delta, yang lain ketakutan dengan Omicron. Hamba yang memiliki rasa butuh terus pada Allah Ta'ala, pernah ada rasa takut. Jangan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang telah sadar bahwa semua alam semesta ini ada yang maha mengatur,
Kenapa kita mulia? Ada yang kemudian jadi parno, jadi paranoid banget keluar rumah. Iya, apalagi dulu ya awal-awal keluar rumah, pulang nyampe rumah cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer, apa? Tidak cukup langsung mandi, bajunya juga langsung dicuci. Apa-apa? Lu banyak yang begitu. Wah, apalagi dia adalah orang yang memang percaya dengan kesehatan itu adalah harus menjaga kebersihan, menjaga interaksi, jaga jarak dan sebagainya. Rasa takut berlebihan itu enggak ada. Sampai apalagi ketika orang meninggal, apa namanya itu, yang bulan Juli Agustus itu sehari sampai sekian orang, sehari sekian orang, orang tambah takut semua. Enggak ada ceritanya malaikat Israel itu terus salah nama gitu. Salah alamat gitu. Tidak ada, iya mau JNE salah alamat aja. Malaikat itu tidak ada. Hanya kebetulan orang-orang itu harus mati di bulan itu. Juga ditutup. Ini apa-apaan, main gila-gilaan. Selama pikiran kita masih waras dan merasa kita adalah hamba di hadapan Allah, serahkan tubuhnya mau diapain oleh Allah Ta'ala. Ini persoalan tauhid, bukan persoalan kepercayaan pada kesehatan. Loh, kalau kalian tanya, Ustaz percaya ada COVID? Percaya, wong itu ciptaan Allah juga. Buktinya saya vaksin. Bahwa saya juga ikhtiar, bahwa saya yang model kayak begitu. Kondisi seperti sekarang, entah ya kita sama-sama nggak tahu, sekolah kemudian diliburkan, tapi kantor tidak ada yang libur, hanya sekolah yang diliburkan. Ya Allah alam, mudah-mudahan saja. Makanya sebagai seorang guru, kalau berpikir individu, berpikir egois, enak dari itu. Enak banget dari itu. Kenapa? Karena gurunya cukup bikin Google Form paling lama 1 jam. Saya misalkan ngajar PPKN, bikin Google Form 1 jam. Sudah itu berapa kelas? Untuk 10 kelas, untuk 8 kelas 9. Saya ngerjakannya hanya setengah jam untuk 8 kelas. Jadi, dan itu untuk 1 minggu kan? Jadi 1 minggu kita kerjanya hanya berapa? 30 sampai 30 menit sampai 60 menit aja. Murid tinggal ngerjakan. Karena gurunya juga modelnya begitu, muridnya juga tak macam. Yang penting centang sampai nomor 30 hari lah. Apalagi yang muncul pikiran nakalnya apa? Kalau saya tidak segera selesai ini dari main HP, saya hanya apa? Semua yang modelnya Google Form, pokok jadi ini kan sudah gesek, pokoknya jawab. Nyaman, 5 menit tuntas, dapat ilmu. Gak bakal. Dan kalian belum paham resiko, kalian belum paham bagaimana akibatnya kalau terus-menerus pikirannya dibuat santai. Akhirnya apa? Kecerdasan kita akan turun. Kecerdasan pada orang tidak akan menjangkiti seseorang kalau orang itu tidak dikehendaki oleh Allah. Nabi Ibrahim saja mau nyembelih Ismail dengan yang segitu tajamnya, nggak jadi, nggak bisa. Kenapa? Allah tidak menghendaki. Itu sudah jelas pedang untuk menggorok lehernya Nabi putranya beliau Nabi Ismail alaihissalam, itu nggak bisa. Kenapa? Allah tidak menghendaki. Sudahlah, mau virus apapun yang begitu kena hari ini, jam ini langsung mati misalkan. Sampai segawat itu pun virus kita punya apa? Punya keterbatasan. Apa keterbatasannya? Kehendak Allah. Kalau tidak dikehendaki Allah, tidak terjadi. Kita ini yang akan dirubah apa? Yang akan dihancuri kita mindset.
Kemudian yang kedua yang akan dihancurkan apa? Kebiasaannya. Yang biasanya salaman, silaturahim, kita sudah 2 tahun tidak saling berkunjung satu sama lain, cukup dengan fisik, ya kan? Cukup dengan video call aja. Dengan saudaranya yang jauh, sepupunya, dan Pak Adinya cukup dengan pakai video call. Nah, cukup sudah 2 tahun itu jadi kebiasaan. 2020, 2021, 2022 nanti hari raya. Oh sudah, video call aja sudah cukup. Itu. Tidak mau rumahnya Pak D di mana, di Sidoarjo, cukup jauh. Akhirnya jadi mas. Padahal silaturahim itu nggak akan pernah bermakna kalau tidak bertemu langsung. Nah, di sini banyak yang akan dirubah. Nah, terutama kalian generasi yang oleh itu dicanangkan, direncanakan sebagai generasi emas, sudah dihancurin pada posisi sekarang. Di tahun 2045 kalian inilah yang akan menjadi penggerak negeri ini, penggerak pemerintahan di negara ini. Kita yang sekarang sudah usia 40-an sudah bisa jadi sudah berkalang tanah, sudah mati. Maka kalianlah yang gagah-gagahnya siapa? Manusia COVID. Kan generasi COVID yang akan memimpin itu nantinya. Yang kecerdasannya sudah mengalami penurunan. Nah, maka untuk mengembalikan itu semua, apa jalan satu-satunya? Jalan satu-satunya hanya minta kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, dan kita sadar bahwa kita adalah seorang hamba. Kalau kita hamba, maka kita akan merasa butuh, senantiasa butuh pada Allah, senantiasa merasa hina di hadapan Allah, merasa lemah di hadapan Allah Ta'ala, dan merasa penuh kurang di hadapan Allah Ta'ala. Kalau itu sudah benar dalam diri kita, maka mau belajar doa lah, mau makan doakan. Saya pernah nyampaikan, kalau mau makan bismillahirrahmanirrahim, memberikan nabi marozakana wa kina benar makan. Suapan kedua bismillahirrahmanirrahim, sallallahu Muhammad, bau sampai 10 kali suapan, maka 10 kali setelah 10 kali bismillah. Kalau kita melakukan terus menerus, maka akan selalu ingat pada Allah. Masuk kamar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Masuk sholat, maka sebut nama Rasul, ucapkan salam kepada baginda Rasul. Kok bisa? Karena tembok dan sebagainya ini ada karenanya. Maka kalau kita hadirkan Rasulullah di majelis ilmu kita, di kamar kita, di rumah kita, maka ketika seseorang masuk rumahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia ingat kepada Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Setan itu kemudian bilang, waduh, rumah ini nggak bisa aku tempati, aku tidak tempat di rumah ini. Kemudian ketika orangnya makan, Allahumma barik lana, kemudian dia baca sholawat, tidak ada yang bisa aku makan di rumah ini, maka setan-setan itu akan pergi dari rumah yang di dalamnya senantiasa dizikirkan, diingat siapa? Nama Allah dan kekasihnya. Mulai hari ini coba latih, masuk mushola berdiri dulu, bukan berdiri di luar berjejer, tidak mau masuk. Entah heran saya kalau masuk laksanakan sholat sunnah saya berdiri di depan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, baru langkahkan kaki kanan. Nanti masuk ke kamar juga begitu, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Itu baru artinya apa? Nyambungkan hati kita kepada siapa? Kepada Rasulullah terus menerus dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.